kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Saudara, mari siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan mengucap syukur. Sebab kami tahu mengucap syukur adalah pintu gerbang mujizat. Dan banyak hal yang luar biasa akan kami alami ketika kami mampu untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan saat ini, sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami akan membaca dari firman-Mu, mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Yohanes pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, di ayat 11 dikatakan begini, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah saudara, suatu waktu setelah berkhotbah di hadapan ribuan orang yang menyembuhkan sakit penyakit banyak orang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan kepada orang banyak itu. Nah saudara, karena sudah seharian mengikut Yesus, pastilah mereka lapar. Ini adalah bukti bahwa ia tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani, ya, tetapi juga ya memperhatikan kebutuhan jasmani semua orang. Amin. Salah satunya berkenan dengan yang namanya makanan.
Saudara mendapat perintah Tuhan ini, murid-muridnya pun kelabakan. Yesus berkata di ayat 5, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Tiba-tiba ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan menyerahkan kepada murid-muridnya itu, saudara ya. Artinya ada korban yang dipersembahkan dari keterbatasan yang ada. Ini catatan penting, saudara. Ada korban yang dipersembahkan dari keterbatasan yang ada. Secara manusia 5 roti dan 2 ikan, iya kan? 5 roti dan 2 ikan mana cukup untuk memberi makan orang yang jumlahnya dihitung 5.000, kurang lebih 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan mustahil, ya kan? Iya. Namun di tengah keterbatasan yang ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus tetap mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mengucap syukur? Saudara, mujizat terjadi. Dengan hanya berbekal 5 roti dan 2 ikan, Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat. 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, diberinya makan sampai kenyang. Bahkan setelah dihitung, ya, masih ada sisa 12 bakul. Saudara, bagi manusia itu mustahil. Tetapi adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pekerjaan Tuhan tidak dapat diselami oleh pikiran dan logika kita sebagai manusia. Di Yesaya pasalnya yang ke-55, ya, ayat 8 dan 9 dikatakan begini. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Karena itu, saudara, dengar baik. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu dengan keterbatasan kita. Percayalah, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, perintah Tuhan acap kali memang tidak masuk akal, aneh, dan sulit diterima dengan pikiran. Salah satunya mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi jika kita mau membayar harga dan taat melakukan, ada mujizat yang akan dinyatakan, yang akan kita alami. Oh haleluya, saudara. Karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya percaya waktu kita hidup bersama Tuhan, kita tidak menjadi orang yang pas-pasan, tetapi kita menjadi orang yang selalu lebih. Amin. Iya. Tidak pas-pasan, tetapi pas butuh, pas ada. Nah, ini yang paling baik, saudara ya. Pas butuh, pas ada. Haleluya. Kami butuh sound system, diadakan sama Tuhan. Kami butuh untuk perpanjangan dana, untuk perpanjangan kontrak gedung ini, Tuhan siapkan. Dan saya sedang berdoa lagi supaya kami memiliki gedung ini, 2 ruko, ya kan?
Jadi bukan milik saya tapi milik gereja atau milik yayasan. Haleluya. Jadi kalau saudara mau hibahkan rukonya, silakan hubungi kami saudara ya. Haleluya, Harapkom ya. Ya berharaplah ya kan. Yang penting saudaraku yang kekasih ya, kita bersama Tuhan tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Saya kalau berpikir saudara, secara manusia itu saya mustahil punya ruko begitu. Ya, memang sangat mustahil. Sebab berapa satu unit ruko saudara ya? Satu unit ruko di daerah tempat kami ini adalah 1,8 M ya saudara. 1,8 M itu duit saudara, bukan daun. Nah saya mengimani 2 saudara, bukan 1. Kalau 1 sangat sempit ya, 2 saudara. Berarti ada 3,6 saudara M. Nah, terus renovasi ya bisa 1,4 M. Berarti harus butuh 5 M. Nah saudaraku yang kekasih ya, waduh, saya nggak sanggup secara manusia. Uang saya nggak pernah dapat 1 M saudara ya. Selama saya hidup ini saudara ya, saya melayani Tuhan, nggak pernah saya dapat duit 1 M. Haleluya saudara ya. Tapi bukan berarti saya membatasi kuasa Tuhan. Mustahil bagi saya, bagi Tuhan tidak. Amin. Saya percaya dan sangat percaya, tidak pernah ragu bahwa nanti Tuhan berikan kami 2 unit ruko untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Amin saudara. Haleluya. Iya, karena ya saya bukan pemilik, saya hanya minta sama Tuhan, saya ini hanya sebagai sebagai pengelola, yang pemilik adalah Tuhan sendiri. Ya, nah saudara, kalau saya introspeksi diri, aduh mustahil deh. Tapi Tuhan bilang tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Yang penting bagi kita adalah selalu bersyukur. Amin. Ya mungkin kalau saya selama hidup saya tidak sampai, mungkin ya generasi sesudah saya ya. Nah saudara, pokoknya saya doa supaya Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia ini akan tetap eksis, tetap hidup ya. Saya boleh mati ya saudara, tapi pelayanan akan selalu hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah membatasi kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Sebab kami percaya bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Termasuk kami punya iman dan harapan bahwa Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia akan punya tempat yang permanen, 2 unit ruko. Walaupun harganya cukup mahal, ukuran hamba, tetapi bagi Tuhan itu kecil. Haleluya. Sebab itu kami tidak pernah ragu. Hamba doa kiranya yayasan ini akan terus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kerinduan kami untuk beribadah secara onsite sudah bisa terlaksana dan semua perlengkapan sound system sudah tersedia, semua karena kebaikan Tuhan. Dan terima kasih juga kami sudah bisa bernafas lega untuk 1 tahun ke depan kami bisa mengcover untuk perpanjangan kontrak gedung ini. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang Engkau telah utus untuk memberkati gereja ini, dan setiap mereka Tuhan kenal. Tuhan berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka,
beri umur panjang kepada mereka. Dan juga Tuhan, mereka tidak akan pernah kekurangan. Dengan mereka menabur, mereka pasti menerima. Dan Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, berkati seluruh sahabat Galilea, dan kiranya mereka juga aktif untuk bersaksi, untuk membagikan link channel Galilea Network ini, sehingga banyak orang mendengar Injil, banyak orang dikuatkan, banyak orang diselamatkan, banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau, berkati kami semua, kesehatan kami, rumah tangga kami, keuangan kami, usaha, studi, pelayanan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti